Halo anak-anak sekalian, kembali lagi bersama dengan saya di kelas biologi. Hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan kita, yaitu tentang kelompok Monera atau Kingdom Monera. Nah, secara umum Kingdom Monera dibagi menjadi dua, yaitu kelompok bakteri dan kelompok cyanobacteria. Nah, adapun yang menjadi ciri-ciri dari bakteri, yang pertama, bakteri ini memiliki 4 bentuk. Yang pertama ada bentuk lonjong atau bulat, disebut sebagai kokus. Kemudian ketika bentuknya seperti batang atau silinder, disebut sebagai bacillus. Kemudian ketika bentuknya lengkung, disebut sebagai koma. Dan bentuknya spiral disebut sebagai spirillum. Ciri yang kedua adalah bakteri memiliki alat gerak berupa flagela, ya, atau bulu cambuk. Nah, flagela inilah nanti yang akan membuat bakteri ini menjadi bergerak. Ciri yang ketiga adalah perkembangbiakan secara aseksual terjadi melalui pembelahan sel atau membagi dirinya menjadi 2 bagian. Dan perkembangbiakan secara seksual itu dengan cara transformasi dan konjugasi. Nah, ciri berikutnya adalah ada yang hidup di dalam tubuh makhluk hidup dan ada juga yang di udara, di air, dan juga ada yang hidup di dalam tanah. Nah, ciri berikutnya adalah bakteri dapat bersifat menguntungkan dan juga merugikan manusia. Nah, apa saja contoh bakteri yang menguntungkan? Yang pertama yaitu bakteri Escherichia coli yang membantu menguraikan sisa-sisa makanan di dalam usus besar manusia. Dan Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam pembuatan yogurt. Nah, adapun contoh bakteri yang merugikan manusia seperti Salmonella typhi yang mengakibatkan penyakit tifoid dan Mycobacterium tuberculosis yang mengakibatkan penyakit tuberkulosis atau penyakit TBC. Nah, untuk kelompok cyanobacteria, ciri-cirinya yang pertama, dia memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Jadi kelompok cyanobacteria ini lebih dekat ke kelompok tumbuhan, ya. Nah, selanjutnya cyanobacteri ini disebut juga sebagai alga hijau biru. Nama spesiesnya adalah Cyanophyta. Nah, beberapa ganggang hijau biru itu berkoloni dengan membentuk untayan. Apa yang dimaksud dengan berkoloni? Yaitu berkelompok. Jadi ketika mereka berkelompok akan terbentuk sebuah untayan. Seperti itu ya. Nah, ciri berikutnya adalah dapat berkembang biak dengan cara pembelahan sel, fragmentasi, maupun dengan pembentukan spora khusus atau akinet. Jadi, cyanobacteria ini dia bisa berkembang biak juga dengan cara membelah, kemudian fragmentasi atau membagi tubuhnya menjadi beberapa bagian dengan memutuskan bagian-bagian tubuhnya seperti itu ya. Kemudian dia juga membentuk spora khusus. Nah, spora ini menjadi alat perkembangbiakan pada Cyanophyta ini ya, tapi dia spora yang khusus. Selanjutnya dapat ditemukan di laut, di kolam, selokan, bahkan di sumber air panas ya. Kemudian contoh ganggang atau alga hijau biru yaitu Oscillatoria, Anabaena,
Glaucopsa, dan Nostoc. Inilah beberapa contoh dari kelompok Cyanobacteria. Pembelajaran kita tentang Kingdom Monera. Ya, ingat Kingdom Monera dibagi menjadi dua, bakteri dan Cyanobacteria. Kemudian bakteri ada beberapa ciri-ciri dan Cyanobacteria ada beberapa ciri-ciri. Oke, saya rasa sampai di sini paham. Kita lanjut kelompok yang kedua, yaitu kelompok Protista. Nah, Protista ini dibagi menjadi tiga, yaitu kelompok Protista mirip tumbuhan atau alga. Yang kedua adalah Protista mirip hewan atau protozoa. Dan yang ketiga adalah Protista mirip jamur. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu Protista mirip tumbuhan atau yang sering kita sebut juga sebagai alga. Nah, adapun ciri-ciri dari alga, yang pertama, dia memiliki dinding sel dan memiliki klorofil. Ayo, apa itu fungsi dari klorofil? Iya, benar, yaitu untuk melakukan fotosintesis. Sehingga ketika dia bisa berfotosintesis atau membuat makanan sendiri, maka dia disebut sebagai autotrof. Ya, jadi autotrof adalah kemampuan makhluk hidup untuk membuat makanannya sendiri, yaitu autotrof. Berarti kalau ada yang mampu membuat makanan sendiri, berarti ada yang tidak mampu. Yang tidak mampu membuat makanan sendiri disebut sebagai heterotrof, ya. Selanjutnya, ciri-cirinya adalah bagian tubuh dapat dibedakan. Kemudian bersel satu atau bersel banyak. Jadi, ada yang uniselular, ada juga yang multiselular. Kemudian Protista mirip tumbuhan ini dia bereproduksi secara seksual dan secara aseksual, ya. Bisa melakukan pembelahan, bisa juga melakukan konjugasi. Nah, contoh dari alga yang pertama ada Euglena species, Laminaria sp, Eusema sp, Cholera, ya, Chlorella, dan Palmaria sp. Ini adalah contoh-contoh dari alga. Nah, alga ini sendiri nanti akan dibagi menjadi beberapa spesies, ya, yaitu ada alga merah, alga hijau, alga kuning atau keemasan, alga coklat, alga hijau biru, ya, atau cyanophyta. Jadi pembagian alga ini itu berdasarkan ada atau tidak klorofilnya atau pigmennya, ya. Nah, itu untuk Protista. Yang kedua adalah Protista mirip hewan atau yang disebut juga dengan protozoa. Proto itu artinya pertama dan zoa itu hewan. Jadi protozoa. Ciri-cirinya adalah memiliki alat gerak sehingga mampu bergerak. Alat gerak protozoa berupa pseudopodia atau kaki semu, silia atau rambut getar, flagela atau bulu cambuk, serta hidup di air tawar, tanah, dan bersifat parasit. Contoh protozoa adalah Paramecium, ya, Amoeba, Trypanosoma, dan Plasmodium. Nah, Protista mirip hewan itu dibagi berdasarkan ada atau tidaknya alat geraknya. Jadi yang bergerak dengan pseudopodia, ya, itu contohnya adalah amoeba. Kemudian yang bergerak dengan silia itu contohnya adalah Paramecium. Yang bergerak dengan flagel disebut dengan flagellata, contohnya adalah Euglena. Kemudian yang tidak memiliki alat gerak itu adalah Plasmodium, ya, atau yang menyebabkan penyakit malaria. Selanjutnya, Protista mirip jamur. Ciri-cirinya tubuh tersusun atas hifa, tidak dapat melakukan fotosintesis, beberapa anggotanya memiliki fase vegetatif,
mampu bergerak seperti amuba dan bereproduksi dengan menghasilkan spora. Contoh spesiesnya, jamur air atau Oomycota meliputi Phytophthora dan Pythium, serta jamur lendir yaitu Myxomycota meliputi Serratiomyxa fructiculosa. Itu adalah kelompok dari Protista. Sekarang kita masuk ke dalam kelompok fungi atau jamur. Kelompok jamur dibagi menjadi 4 bagian atau 4 subkelas, yaitu Ascomycota atau Ascomycotina, yang kedua Zygomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Ciri-ciri dari Ascomycotina, dia mempunyai hifa, bersekat, dan berinti banyak. Yang kedua, struktur tubuhnya ada yang uniseluler dan multiseluler. Yang berikutnya, cirinya menghasilkan ascospora. Contohnya adalah Neospora crassa. Kemudian, Zygomycotina, ciri-cirinya mempunyai rizoid untuk melekat pada substrat, menghasilkan zygospora. Contohnya adalah Rhizopus stolonifer. Basidiomycotina, struktur tubuhnya multiseluler dan bersifat makroskopis, dapat membentuk tubuh buah, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Contohnya Volvarella volvaceae. Selanjutnya Deuteromycotina. Ciri-cirinya, hifanya bersekat dan dinding selnya terbuat dari zat kitin, hidup sebagai saprofit atau parasit. Saprofit atau parasit, parasit adalah dia mendapatkan makanan dari inang yang dia tumpangi, sehingga inangnya itu akan mati. Saprofit dia adalah menguraikan makhluk hidup yang sudah mati, ya, itu harus paham. Reproduksi seksualnya belum diketahui. Contohnya Epidermophyton flocosum dan Trichophyta. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik sekalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.